kita tidak mengingkari semata-mata dia berdakwah via televisi, via internet. Selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Difahami ya? Kok diam? Selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Itu hanya semacam media saja. Selama tidak ada pada perkara-perkara yang mungkar. Banyak ulama kita memberikan fatwa bolehnya seorang ustadz, seorang dai, seorang alim untuk tampil di layar televisi berdakwah. Barakallahu fikum. Syu'bat al-Jabiri. Saya dengar langsung di rumah beliau, di telinga saya ini. Dan juga para ulama yang lain. Dan juga praktiknya para masyayikh juga demikian. Ada sebagian mereka yang tampil di TV-TV. Semata-mata muncul, kita nggak mengingkari. Seorang dai tersebut, Afifuddin Hadahullah, menyebutkan bahwasannya sebenarnya berdakwah dengan televisi. Para ulama yang muncul tampil dalam televisi semakna dengan itu ungkapan yang dia ucapkan. Kata dia tidak diingkari. Kalau dakwahnya itu tidak ada kemungkarannya. Nah sekarang muncul dalam televisi itu sudah mungkar. Muncul tampil di televisi itu sudah kemungkaran. Kemungkaran yang besar ini seperti ini ya. Karena apa? Menampilkan gambar makhluk bernyawa, sedangkan gambar makhluk bernyawa hukumnya adalah haram. Banyak sekali dalilnya. La'anallahu al-musawwirin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat kelak. Kemudian juga la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalab. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk bernyawanya dan ada anjingnya. Kok bisa-bisanya apa? Tidak diingkari. Berdakwah televisi itu nggak diingkari. Yang diingkari itu iklan-iklan dalamnya katanya. Allah musta'an. Kalau untuk berdakwah tidak masalah selama tidak ada kemungkaran di dalamnya katanya. Dan sekarang berdakwah dan televisi muncul dalam televisi itu sudah kemungkaran yang sangat nyata. Termasuk melestarikan budaya gambar makhluk bernyawa. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini menampilkan gambar makhluk bernyawa dalam televisi muncul. Barakallahu fikum, berdakwah dan televisi termasuk kemungkaran dan melestarikan budaya gambar makhluk bernyawa tersebut. Allah musta'an. Ini bagaimana ini? Seorang dai sudah bisa dikatakan bertahun-tahun belajar di barakallahu fikum hadapan para ulama. Di Dammat saat itu hadahullah, kok bisa-bisanya berubah ucapan seperti ini? Allah musta'an. Wallah alam, apakah para asatidah Luqmaniyun atau yang semisalnya sudah mengucapkan ucapan yang sama seperti ini, kemudian mereka tidak mengingkari dan justru malah melestarikan serta barakallahu fikum memperkuat pendapat Afifuddin ini, pendapat yang tidak didasari dengan hujjah sama sekali. Bahkan para ulama pun kalau seandainya beristihad bolehnya televisi, kita masih menuntut dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah dalil kalian, burhan kalian kalau seandainya kalian benar-benar jujur dan benar terhadap ucapan dan perbuatan kalian. Bukan semata-mata kita terima fatwa ulama. Jangan bermudah-mudahan menggunakan fatwa ulama sebagai apa? Sebagai pendukung hizbiyahnya, sebagai pendukung kebatilan yang dia lakukan. Jangan, berbahaya. Fatwa ulama itu masih dituntut untuk mendatangkan dalil. Bahkan imam yang keempat pun, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka pun bukan hujjah. Mereka ketika berpendapat, beristihad atau yang semisalnya mengeluarkan suatu pendapat, itu pun masih tuntut untuk mendatangkan dalil. Dalil jadi itu sandaran kita. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja menyebutkan dalam kitabnya Al-Usul Salasah, apa diantaranya? 4 perkara yang wajib diketahui seorang muslim lelaki maupun wanita ma'rifatud dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Ini seorang dai kondang terkenal, kondang tapi goblok ini, Allah musta'an, terpaksa melontarkan ucapan seperti ini karena apa? Memang sangat berbahaya ucapannya. Terutama bagi para salafiyin, sunniyin, ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka sebagian mereka masih tertipu
tergiur dalam ucapan, rayuan, bujukan para dai sesat yang berupaya apa? Menghancurkan kemurnian dakwah salafiyah. Nah, barakallahu fikum, dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Seperti apa? Syubhat masalah yayasan diperbolehkan untuk kepentingan dakwah, payung dakwah, tanpa yayasan dakwah nggak akan berdiri. Kita katakan kadzdzab, Allah musta'an. Kemudian juga syubhat mereka, televisi ini nggak masalah kalau digunakan untuk kepentingan dakwah dan semisalnya, termasuk bab masalihul mursalah katanya. Masalah yang mana? Apa masalahnya televisi? Nggak ada masalahnya, mafsadat yang ada di dalamnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi kesimpulannya, ceramah yang disampaikan oleh Afifuddin dari awal sampai akhir, satu pun tidak muncul hujjah sama sekali. Cuman ungkapan-ungkapan yang dibumbui dengan apa? Dengan hiasan-hiasan, nah, barakallahu fikum, fatwa ulama atau yang semisalnya. Nah, orang-orang yang faham dan yakin tentang haramnya gambar makhluk nyawa, mereka semuanya akan apa? Akan membantah dan juga menolak ungkapan yang disampaikan oleh seorang dai ini. Nah, yang kita ingkar itu bukan semata-mata munculnya, tampilnya dalam televisi, tapi yang kita ingkar adalah iklan-iklan yang ada di dalamnya katanya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, munculnya dalam televisi itu sudah kemungkaran, masa tidak faham seperti itu? Allah musta'an. Termasuk bentuk kemungkaran muncul dalam televisi berdakwah itu sudah kemungkaran. Kok dibilang kalau nggak ada kemungkarannya boleh hanya untuk berdakwah katanya. Kemudian berdalilkan dengan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hadahullah, dengan alasan kami mendengar langsung dengan apa? Telinga kami katanya. Allahul musta'an. Ad-dalil al-hujjah al-Qur'an was sunnah. Qala Allah qala Rasul. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah, itulah ilmu yang sejati, bukan semata-mata hanya fatwa ulama. Menurut kami, menurut si fulan, jangan seperti itu. Nah, Allah musta'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nah, sebagai bantahan ringkas. Nah, barakallahu fikum, untuk seorang dai tersebut tentunya dalam rangka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami juga merinci ayat-ayat kami dalam rangka agar semakin jelas jalannya orang-orang mujrimin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami rinci dan serinci-rincinya. Kemudian juga termasuk juga dalam rangka barakallahu fikum, kami berikan peringatan kepada segenap umat muslimin, segenap ikhwah kita ahli sunnati wal jamaah, agar tidak tertipu dengan para dai sesat yang atasnamakan ahlus sunnah, kemudian mereka bermudah-mudahan dalam hal seperti ini. Kami dan segenap ikhwah sudah menduga lama mengenai gerak-geriknya dakwanya orang-orang hizbiyun, ashabul jam'iyat, yaitu para barakallahu fikum, para dai yang berdakwah di bawah naungan yayasan, baik Luqmaniyun, Dzulqarnainiyun, atau Roja TV atau yang semisalnya, hizbiyun secara umum, barakallahu fikum. Dulu ketika awal-awal itu belum nampak ya, para dai yang berada di jajaran barisan Luqmaniyun ini, Afifuddin atau yang semisalnya, belum nampak awal-awal itu. Sekarang udah mulai nampak, menjelaskan apa yang ada di dalam dirinya sekarang. Ternyata dakwahnya seperti ini, bolehkan televisi kalau nggak ada kemungkaran. Allah musta'an. Fatwa yang bagaimana seperti ini, nggak ada dalilnya, wala syai' la hujjah ala Qur'an wala sunnah. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.